Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam acara Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang yang Abian Basik pada hari Sabtu 17 Agustus 2024. Merdeka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini sampai malam nanti, mari kita dasari kehidupan kita ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau telah kembali membangunkan kami dari tidur kami semalam. Tuhan memberikan, memberkati istirahat kami sehingga kami boleh kembali menyaksikan indahnya alam ciptaan Tuhan, menerima berkat-berkat yang Tuhan limpahkan pada kami pada pagi hari ini. Bapa, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, berikan kami hati, berikan kami telinga yang penuh dengan hikmat sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita dan kami boleh pakai dasar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang disediakan buat kita pada pagi hari ini, yang pertama terambil dari 2 Samuel 7 ayat 21 yang berbunyi, Daud berdoa, karena firman-Mu dan menurut hatimu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini. Yang kedua dari Galatia 3 ayat 29, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dari firman Tuhan ini saya mengambil satu tema yaitu perkara besar dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini tanggal 17 Agustus, di mana seluruh rakyat Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-79. 79 tahun Tuhan telah mengaruniakan kemerdekaan itu bagi bangsa Indonesia. Itu merupakan satu perkara yang besar yang Tuhan lakukan buat bangsa Indonesia ini. Tanpa campur tangan Tuhan, tentu tidak ada kata kemerdekaan atau kebebasan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk itulah kita patut bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa ini, yaitu kemerdekaan buat bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bacaan firman Tuhan yang sudah tadi kita baca, bagian yang pertama di mana Raja Daud berdoa dan bersyukur karena banyak perkara besar yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan Raja Daud. Melalui Nabi Nathan, Tuhan mengingatkan Daud tentang janji Abraham yang terjadi juga dalam hidupnya Daud. Bagaimana Daud dipanggil dari padang gembalaan menjadi Raja Israel yang berkuasa, bagaimana Daud dapat mengalahkan para musuh-musuhnya. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya Daud menjadi raja yang besar yang memimpin bangsa Israel. Itulah banyak perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan bagi Raja Daud. Demikian juga janji Tuhan tentang janji keselamatan yang telah tergenapi di kayu salib oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari hidup kita yang terjajah oleh dosa menjadi milik kepunyaan Tuhan yang terbebas atau merdeka dari dosa. Kemerdekaan secara iman sebagai orang percaya tidak lagi hidup dalam kuasa dosa, melainkan hidup menjadi kepunyaan Kristus dan berhak atas janji keselamatan. Demikian pula dengan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Tuhan berikan sehingga bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 dapat menjadikan bangsa Indonesia yang makmur, yang berkeadilan. Demikian Bapak Ibu, janji Tuhan tidak pernah sia-sia dalam kehidupan kita dan datangnya tepat pada waktunya. Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Kiranya kita boleh mempelajari bagaimana sebenarnya Tuhan bekerja dalam hidup kita, sehingga kita juga merasakan perkara-perkara besar itu juga seperti Raja Daud yang menikmati perkara besar Tuhan dalam menjalankan tahta kerajaannya. Demikian juga waktu kita menerima janji keselamatan di mana Tuhan Yesus melakukan perkara besar di atas kayu salib. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, pada keturunan Abraham, juga berlaku atas kami semua ya Bapa, bagi orang yang percaya kepadamu. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga kami bersyukur tepat pada hari ini bangsa kami Indonesia merayakan hari ke-79 tahun di mana Tuhan telah memberikan anugerah yang luar biasa buat bangsa kami. Kiranya di dalam kami memperingatinya bukan hanya karena seremonial saja Tuhan, namun biarlah ini menjadi tonggak sejarah buat kami semua. Kami boleh bangkit, kami boleh menjalankan aktivitas kami semua dengan penuh sukacita, karena kami percaya bahwa Tuhan telah menganugerahkan yang terindah buat bangsa kami, dan terbukti juga kami boleh hidup damai dan berdampingan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan juga Bapak Presiden, demikian juga Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tuhan. Engkau kiranya memberikan hikmat kepada mereka semua, sehingga mereka boleh menjalankan pemerintahan Indonesia ini dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dan mereka boleh memberikan kasih setia kepada seluruh rakyat Indonesia ini Bapa, sehingga kami semua boleh hidup berdampingan dengan penuh kasih dan damai. Bapa, kami bersyukur juga Tuhan telah memberikan kami semua kesehatan. Tuhan juga memberikan kami kekuatan dalam menjalankan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan selalu menepati setiap janji-Mu, dan kami boleh menerimanya dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom.